warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Komedo Project Kreatif dalam Berekspresi. Bersama saya Ati Jafar, dan kali ini saya didampingi oleh co-host kita nih, Kak Asmi Wahid, yang merupakan mahasiswi semester 5 dari konsentrasi jurnalistik. Dan pada tema kali ini kita akan membahas tentang peran mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester di program studi ilmu komunikasi. Nah, kali ini teman-teman Komedo Project kita kedatangan dua bintang tamu hebat kita nih dari mahasiswi cantik ilmu komunikasi, yaitu yang pertama Kak Fani Farah yang merupakan ketua HMPS ilmu komunikasi. Selamat datang di Komedo Project, Kak Fani. Iya. Dan yang kedua yaitu dari mahasiswi semester 1 Kak Rizka, yang kali ini juga ikut hadir di Komedo Project. Selamat datang. Terima kasih. Baik, seperti yang kita ketahui bersama pada umumnya bahwa UAS merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa pada umumnya ya untuk beranjak ke semester berikutnya. Jadi langsung saja nih, saya ingin bertanya kepada Ketua HMPS kita ya, Kak Fani. Iya. Apa pandangan kakak soal UAS? Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya menjawab. Secara pribadi saya berpandangan mengenai UAS. Sudah sedikit dipaparkan oleh host mengenai UAS ini menjadi salah satu syarat seluruh mahasiswa, bukan hanya dalam ilmu komunikasi, tapi hampir semua mahasiswa di universitas. Itu menjadi salah satu syarat untuk meranjak ke semester berikutnya. Jadi pandangan saya terhadap UAS ini menjadi implementasi untuk mahasiswa, menguji kemampuan potensi dirinya untuk bagaimana dia menerapkan apa yang kemudian dia dapatkan dari semester-semester berikutnya, kemudian diterapkan atau diimplementasikan. Oke, baik. Masih pertanyaan yang sama nih untuk Kak Rizka ya. Jadi bagaimana nih pandangan Kak Rizka soal UAS itu sendiri? Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin bukan hanya pandangan dari saya sendiri, tapi dari mahasiswa yang lain juga, atau mungkin teman-teman saya. Mungkin banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa UAS ini adalah menjadi syarat yang sangat penting untuk menentukan nilai akhir mereka. Tetapi pada dasarnya yang kita ketahui bahwa untuk memperoleh sebuah nilai yang luar biasa dan untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya itu bukan hanya didasarkan pada UAS saja, tetapi ada nilai-nilai tambahan dan juga dari daftar kehadiran. Baik, jadi teman-teman Komedo Project bisa kalian amati ya. Jadi berbeda pandangan juga nih dari dua orang bintang tamu hebat-hebat kita. Jadi mungkin selanjutnya kepada co-host kita ya, mungkin ada pertanyaan untuk bintang tamu kita. Ada nih pertanyaan buat Kak Rizka. Sebagai mahasiswi program studi ilmu komunikasi yang pertama kali mengikuti ujian akhir semester. Pertanyaannya, pertama kali kakak mengikuti UAS. Apa yang kakak rasakan di saat ujian akhir semester? Dan apa-apa saja sih yang dipersiapkan di saat ujian akhir semester? Iya, terima kasih. Karena mungkin ini pengalaman pertama bagi saya untuk mengikuti UAS di perguruan tinggi, jadi mungkin perasaannya agak campur aduk karena banyak yang terlintas di pikiran saya, apakah di UAS perguruan tinggi ini sama dengan di UAS SMA. Mungkin apakah ada sebuah peraturan yang lebih ketat lagi atau terdapat perbedaan-perbedaan lainnya. Terus yang saya siapkan saat menjelang UAS ini, mungkin saya hanya kembali mengevaluasi materi ataupun tugas-tugas yang sebelumnya telah diberikan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. Oke, baik, terima kasih kepada co-host kita atas pertanyaannya dan juga jawaban dari kedua bintang tamu hebat kita. Jadi selanjutnya saya juga akan bertanya nih kepada Kak Fani selaku mahasiswi semester 5 ya. Iya. Yang pasti UAS sebelumnya berbeda dengan UAS yang sekarang. Iya. Karena yang saya ketahui di semester 5 itu sudah terbagi bisa dibilang konsentrasi. Yang Kak Fani ambil sendiri adalah konsentrasi humas. Jadi yang biasa pertanyakan di sini otomatis nih
sebelum masuk ke pertanyaan ya, otomatis mata kuliahnya aja sudah beda. Jadi pada yang mata kuliah yang sebelumnya itu masuk pada mata kuliah yang umum, sekarang lebih terkhusus lagi. Jadi pertanyaan yang sama nih, kira-kira bagaimana, ada tidak merasakan perbedaannya dan persiapannya seperti apa saja? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja, untuk di semester ini itu lebih fokusnya praktek dibandingkan dengan teori. Di semester-semester berikut itu paling banyak semesternya itu tertulis. Tapi setelah masuk di konsentrasi, jadi di konsentrasi ini ada 8 mata kuliah. Jadi semuanya itu tidak tertulis. Ada beberapa mata kuliah yang memang untuk langsung diimplementasikan, langsung dipraktekkan dalam pembuatan kegiatan, event dan lain-lain. Oke, selanjutnya ke host juga nih. Ada tidak pertanyaan untuk bintang tamu kita? Mungkin untuk Kak Fani, bisa juga untuk Kariska. Saya persilakan. Ada lagi nih khusus buat Kariska. Oh, buat Kariska lagi Iya, ya? Kariska lagi. Iya, silakan. Jadi pertanyaannya, apa perbedaannya UAS di perguruan tinggi sama SMA? Iya, terima kasih. Iya. Mungkin banyak perbedaan yang saya temui saat menjalankan UAS di perguruan tinggi ini. Misalnya kalau di SMA itu UAS yang kita jalankan itu memiliki keterbatasan waktu. Misalnya jika waktunya sudah selesai pada jam 12 tepat, maka harus dikumpulkan. Tetapi kalau di perguruan tinggi masih ada toleransi dan kelonggaran waktu dari pengawas. Terus perbedaan yang kedua, misalnya kalau di SMA, UAS itu jika salah satu siswa ada yang terlambat misalnya, itu pengawasnya masih memberikan kesempatan untuk masuk. Tapi kalau di perguruan tinggi ini, ada beberapa pengawas dan juga dosen MK sendiri yang mungkin tidak mengizinkan untuk masuk. Dan jika diizinkan untuk mengikuti UAS susulan, itu juga harus sesuai dengan izin dosen yang bersangkutan. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita UAS di SMA itu biasanya sebelum UAS mungkin guru-guru memberikan kisi-kisi atau pengantar mengenai UAS yang akan kami kerjakan. Tetapi kalau di SMA, kalau di perguruan tinggi, kami mahasiswa harus mengevaluasi materi-materi yang telah diberikan dan mencari referensi dari tempat lain. Itu sih. Oke, baik. Jadi selanjutnya nih pertanyaan dari saya untuk ke Fani juga ya. Iya. Jadi menurut pandangan umum nih, UAS itu merupakan suatu hal yang bisa dibilang sakral. Iya. Jadi orang berpandangan bahwa UAS di perguruan tinggi itu hanya di dalam kelas, kemudian menggunakan pakaian hitam putih. Jadi kita berbicara nih di luar daripada pandangan secara umum ya, tapi terkhusus nih di ilmu komunikasi. Iya. Jadi kira-kira ada tidak UAS yang dilakukan secara tidak tertulis, terkhususnya di program studi ilmu komunikasi? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sekian kalinya. Benar, ada UAS yang tidak tertulis atau di luar dari kampus. Misalnya dengan pembuatan kegiatan, pembuatan event. Ada beberapa mata kuliah yang dilakukan, yang kami lakukan itu kegiatan event. Kemarin sudah dilakukan Expo Komunikasi Berbudaya. Itu ada 3 mata kuliah menjadi implementasi buat mahasiswa semester 5, khususnya konsentrasi humas. Jadi bukan hanya 3 mata kuliah itu saja, ada beberapa mata kuliah juga tidak tertulis, tapi hanya pembuatan tugas dan untuk konsultasi beberapa tugas yang sudah dibuat oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Baik, jadi sahabat-sahabat Komedo Project, untuk berkuliah di ilmu komunikasi, kita tidak hanya melakukan UAS secara tertulis, melainkan juga secara tidak tertulis. Yang seperti sudah dipaparkan tadi oleh Kak Fani ya, selaku Ketua HMPS, bahwa di ilmu komunikasi itu UASnya ada bermacam-macam cara ya, bisa juga dilakukan event dan juga kegiatan-kegiatan yang lain sebagainya. Yang seperti tadi sudah dicontohkan, dilakukan oleh Kak Fani sendiri sebagai khususnya ke humas ya, itu dilakukan kegiatan atau event Expo yang kemarin kalau tidak salah diselenggarakan di Benteng Orange. Oke, mungkin selanjutnya kita berikan pesan dan kesan nih untuk kedua bintang tamu kita ya. Kita persilahkan. Untuk pertama dari Kariska dulu. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin pesan dan kesannya untuk UAS
yang pertama kali saya rasakan ini cukup luar biasa ya. Soalnya di program studi ilmu komunikasi ini UASnya tidak hanya menjalankan UAS secara tertulis atau biasanya disebut dengan sesuatu yang sakral, tetapi ada dari berbagai cara seperti turun penelitian atau menjalankan event-event yang ada. Jadi semoga program studi ilmu komunikasi ini kedepannya dapat mengembangkan sesuatu yang lebih baik lagi dan bisa menarik adik-adik atau bahkan siswa-siswa untuk masuk ke program ilmu komunikasi. Oke, baik, selanjutnya kita serahkan ke bintang tamu kita nih, Kak Fani nih. Kira-kira apa pesan dan kesan selama berkuliah sebagai mahasiswi ilmu komunikasi? Terima kasih untuk pesan dan kesan selama saya berkuliah khususnya di prodi ilmu komunikasi. Setelah masuk saya di prodi ilmu komunikasi, awalnya saya merasa bahwa apa sih ilmu komunikasi ini dan bagaimana sih ilmu komunikasi kan banyak yang tahu bahwa komunikasi saja kok, cuma berbicara saja itu sudah bisa. Tapi ternyata setelah masuk di ilmu komunikasi itu luar biasa. Saya belajar dan mulai awalnya tidak berani dalam menyampaikan sedikit pertanyaan, saya tidak berani. Tapi kemudian dilatih, dibimbing oleh senior-senior dan sampai sekarang ini sampai saya berani dan mengambil suatu keputusan untuk mencalonkan diri sebagai ketua HMPS. Itu hal yang sangat luar biasa yang pertama kali saya rasakan selama saya menjadi mahasiswa di ilmu komunikasi. Mungkin. Baik, terima kasih. Jadi untuk sahabat Komedo Project nih ya, ilmu komunikasi itu bukan hanya orang berpandangan bahwa ilmu komunikasi itu hanya sekedar berbicara dan sebagainya, tidak ada teknik-tekniknya gitu. Terus setelah kalian masuk ke sini tuh, ternyata komunikasi itu tidak segampang itu, tidak semudah itu untuk dipelajari. Bahkan ada yang berpandangan bahwa ilmu komunikasi itu belajar soal komputer aja, padahal luas sekali untuk belajar ilmu komunikasi. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan ke host nih. Mungkin ada beberapa hal atau apapun yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Jadi saya sebagai co-host, selama saya berproses di program studi ilmu komunikasi, banyak hal yang saya dapatkan di program studi ilmu komunikasi. Yang pertama mulai dari teori, praktek, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya sedang beranjak di namanya juga konsentrasi ya Kak Ati. Konsentrasi saya sebagai jurnalistik. Nah, di sini tuh banyak sekali masalah yang terjadi di program studi, baik itu di HMPS dan juga di konsentrasi jurnalistik. Nah, dan saat ini kami dari konsentrasi jurnalistik ada motif baru, yaitu kami saat ini lagi ingin mengaktifkan kembali itu media kampus, yaitu namanya akta.com ilmu komunikasi. Baik sahabat-sahabat Komedo Project, sekedar informasi nih untuk kalian semua bahwa kali ini mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi akan mengaktifkan kembali akta yang merupakan media kampus yang telah lama vakum dan akan diaktifkan kembali oleh mahasiswa semester 1 sampai semester 7 terkhusus konsentrasi ilmu jurnalistik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami Komedo Project dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @komedoproject. Terima kasih.